Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Suku Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Dirhamul Nugraha, Kepala Sudin Pendidikan 1 dan 2 Jakarta Selatan, Kementerian Agama Jakarta Selatan, Kepala Sekolah Perguruan Cikini, Bapak Dharma Wijaya, para narasumber kita, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Ibu Ati Amalia, Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Jakarta Selatan, Bapak Yusuf Satya Negara, Ketua FPK Jakarta Selatan dan seluruh rekan-rekan FPK yang bergabung secara online, Ketua FKDM Jakarta Selatan dan seluruh anggota FKDM Jakarta Selatan yang bergabung secara online, Ketua FKUB, Purna Paskibraka Jakarta Selatan, seluruh peserta yang menghadiri kegiatan ini secara online, yang ada di Zoom dan di YouTube Kesbangpol Jakarta Selatan, serta yang hadir di ruangan ini. Selamat datang pada kegiatan sosialisasi Pemilu Kada tahun 2024. Kegiatan ini merupakan roadshow yang dilakukan oleh Kesbangpol Jakarta Selatan yang akan digelar pada 10 lokasi. Dan pada hari ini, kegiatan ini dilaksanakan di SMA Perguruan Cikini. Luar biasa dukungan dari SMA Perguruan Cikini mengenai tempat dan seluruh fasilitas yang melancarkan kegiatan hari ini. Untuk itu, mari kita mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah SMA Perguruan Cikini, Bapak Sarma Wijaya Dipersoal. Pasti berat juga saya. Ya, Pak. Di sini? Ya, Ya. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan presiden anjing. Bapak, ibu semuanya di SMA Perguruan Cikini ini punya ciri khas namanya salam. Jadi kami mengucapkan salam, jawabannya adalah seluruh yayasan perguruan Cikini itu mempunyai ciri khasnya yang sama. Baik, dan saya hormati Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Selatan, Bapak Ibu Nugraha, dan saya hormati Kasudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Selatan, Bawaslu Jakarta Selatan, Ibu Ati Amalia, Ketua KPU Jakarta Selatan, Bapak Muhammad Taqiyuddin, serta yang saya hormati Bapak Yusuf Satya Negara, tim penanganan konflik sosial Jakarta Selatan, serta PPI Jakarta Selatan dan anak-anak Bapak SMA Perguruan Cikini. Puji syukur kita panjatkan kami Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama menyaksikan pengarahan dan penyuluhan tentang Pilkada DKI Jakarta. Mudah-mudahan yang ada di Zoom juga bisa mendengarkan dan mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Untuk itu, ya karena pemilihan umum ini tinggal ya 1 bulan lagi ya Pak ya, 1 bulan lagi mudah-mudahan Jakarta tentunya aman, ya tidak ada konflik yang berkepanjangan, 1 putaran saja kalau bisa, ya anak-anak Bapak yang memang sudah 17 tahun, ya ini 17 tahun ini suka menjadi masalah Pak. Ya 17 tahun pas di tanggal 27 atau memang sebelum tanggal 27. Mohon nanti bisa dijelaskan. Karena nanti terkait dengan apa kartunya. Saya udah 17 tahun, kok belum belum bisa nyoblos. Karena 17 tahunnya setelah tanggal pemilihan. Nanti mohon bisa dijelaskan. Uh, Tentunya anak-anak sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, pemilihan umum pilkada ini tentunya sangat-sangat pilkada yang memang serentak. Ya baru kali ini, ya baru kali ini di Indonesia kita melaksanakan pilkada yang serentak. Baik untuk pemilihan gubernur, uh, terus bupati juga, terus juga pemilihan Suaranya hilang.
Suaranya hilang, Pak. Kesbang Pol Jaksel di mute itu. Tentunya yang memang tentunya yang memang bisa membangkitkan DKI Jakarta, bisa membawa DKI Jakarta yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada narasumber dan semuanya yang telah hadir di SMA perguruan segini. Bila Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan murid SMA Perguruan Cikini yang menjadi paskibraka tingkat nasional mewakili Provinsi Jakarta di IKN pada tahun 2024. Mari kita sambut Sabrina Royhana Syukri. Kota, dong. Ya, perkenalkan nama saya Sabrina Royhana Syukriatala. Saya paskibraka tingkat pusat pada tahun 2024 dan berkesempatan juga membawa teks proklamasi pada saat di Nusantara mau dikembalikan lagi ke Monumen Nasional, Pak. Mari, lalu kita saksikan acara selanjutnya. Kamu cerita. Cerita. Teman-teman. Baik. Gimana dia? Sangat senang sekali dan di provinsi lainnya. Jadi lebih mengenal banyak budaya, bahasa, dan karakter banyak orang di sana. Keseruannya juga pada saat kemarin kan itu tahun pertama yang dilakukan di IKN gitu di Nusantara Baru. Jadi banyak experience atau pengalaman baru yang saya dapat. Nggak ada yang jualan cilok itu kan? Siap tidak? Belum. Oh, belum ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Sabrina. Baik, selanjutnya merupakan sambutan dari Kepala Suku Badan Kesbang Pol Jakarta Selatan kepada Bapak Dirhamul Nugraha. Dipersilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Soekarno-Hatta, mampir ke IKN sebentar. Iya, beli nasi uduk ya. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarma Wijaya, Kang Sarma Wijaya. Punten di mana, Pak? Di Sumedang, Pak. Oh, Sumedang, betul. Yang jualan tahu ya. Iya. Ya, 1993 saya di sana tuh. Banyak di sana. Ya, ya. Keluarga udah sulit semua ya, Pak. Udah di sini semua. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Kemudian yang kami hormati para narasumber dulu kami sapa Kak Atik dari Bawaslu. Ini juga Paskibra nih. Paskibra jurusan Bawaslu. Iya. Iya kan? Ya. Iya. Terus karena di sini temanya Paskibra, biasa dulu saya panggil Bang Haji Yusuf, jadi Kak Yusuf ya. Gak apa-apa ya. Ya. Biasa orang ini juga Pak nih, orang Wetan sama Kulon nih Pak. Iya. Banten. Kemudian nanti bergabung dengan kita Bang Taki dari KPU. Kemudian kita juga menyapa, oh selamat datang Bang Taki. Ini yang benar nih. Ketua KPU tempat waktu. Ya. Pasti terkenal kan? Data sudah tahu. Silakan. Kayaknya tahu pasti ngomongin. Oh iya. Kayaknya langsung bubar ya. Kemarin bareng kan? Musuhan lagi. Oke, menyesuaikannya Bang Taki. Kemudian juga rekan-rekan kami dari Sudin Pendidikan 1 dan 2 mungkin bergabung secara online. Kemudian juga dari Kementerian Agama. Terima kasih sudah bergabung juga. Terus kami menyapa di forum-forum kami dari Kesbangpol, yaitu dari ini Bang Komar, perwakilan FPK, Forum Pembangunan Kebangsaan. Teman-teman yang lain lagi ke studi banding ya, ke Kuningan. Kuningan ntar lanjut ke Tegal. Ini dalam perjalanan. Mudah-mudahan ntar diatur ini ya, mereka tampil juga ya di Zoom. Baik, Pak. Bisa menyampaikan lah perjalanan. Sudah nyampe apa belum itu, udah makan siang atau belum, bisa ditanya. Ya. Kemudian yang kami hormati juga dari bergabung secara online dari Forum Nomenklatur Agama,
kemudian juga dari FPK sudah, FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan hari ini memang spesial buat Purna Paskibra Indonesia. Tepuk tangan dulu ya. Itu kan yang kecil Pak, dari pas berangkat katakan. Mana coba yang Paskibra Jakarta Selatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, terima kasih Kak. Berarti sering ketemu aku dong? Iya. Bos ya. Enggak, bener. Semenjak PPI masuk, kan, itu lantai 6. Ceria banget. Kita kan ada FKUB itu orang berat semua tuh. Ya, pendeta, kiai, ya. Kemudian ada FPK, Forum Kebangsaan, itu jawara-jawara. Ini jagoan Betawi ini yang belakang. Tuh. Sama kayu ini juga tuh, dari Betawi juga tuh. Dan ada lagi FKDM. FKDM itu yang punya pengawasan lingkungan. Nah terakhir, Purna Paskibra Indonesia. Jadi kalau kami bercanda, di lantai 6 itu, yang hilir mudik ini, istilahnya apa? Yang lagi glowing, sama yang pernah glowing. Ya, senior-senior pernah glowing gitu. Yang lagi glowing PPI. Oke juga selamat bergabung teman-teman PPI secara online ya. Mudah-mudahan ada senior juga yang bergabung ya. Mungkin juga nanti bisa diminta statementnya ya, motivasi buat kita semua. Kemudian yang kami hormati, kebetulan hari ini kita bergabung dengan jajaran Kecamatan Setiabudi. Jadi kami membuat 10 rangkaian kegiatan ini per kecamatan juga bergabung secara online. Sementara baru berapa yang bergabung nih? Kita coba supaya tepat waktu dan sebelum asar gitu ya, udah bisa selesai seperti itu. Kami menyapa para ketua RT, ketua RW, kemudian juga LMK, kemudian juga Karang Taruna, PKK dan sebagainya dari Kelurahan Setiabudi, kemudian Kelurahan Karet, Karet Semanggi, Karet Kuningan, Kuningan Timur, Menteng Atas, Pasar Manggis dan Gudut. Saya juga belum hafal nih, kan Didi. Ya, Pak. Belum hafal nama-nama kelurahannya, cuman kita lihat aja dari sini. Ya. Terima kasih buat para kelurahan kecamatan yang sudah mengkoordinasikan teman-teman untuk bergabung. Jadi hari ini merupakan putaran kedua kita sosialisasi terkait dengan pemilu. Sebenarnya sih kita ingin melakukan penguatan saja ya. Upaya yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti sekarang, kita berharap tingkat partisipasi pemilih tetap terjaga sesuai dengan target. Dan kita sasar dari Purna Paskil Ulangi dari pemilih pemula. Dan kebetulan kenapa dipilih juga perguruan SMA perguruan Ciki ini, karena kebetulan juga di sini setiap tahun ada ya dari sini ya Kak. Ada. Dari sini dari Paskibra. Kemudian Kak Sabrina juga mewakili Provinsi DKI Jakarta. Zaman saya nggak ada seleksi Paskibra. Zaman saya belum ada ya kayak tahun 90 udah ada belum? Udah ada. Oh berarti saya kurang gaul ya. Lagi pula kalau saya ikut nggak bakal diterima juga sih. Kurang tinggi gitu. Kalau kayak Bang Haris mungkin bisa ya. Makna yang paling terpenting dari Paskibra itu melatih disiplin. Cuman bedanya sekarang kayak sebelum kita waktu itu masih dipegang Sudin Pemuda Olahraga. Ini bikin saya ada yang jualan es gitu. Suaranya kayaknya saya pernah dengar waktu sekolah dulu ya. Ini juga ya. Ini mobilnya belum begitu. Jadi salah satu makna kenapa PPI dipindah ke Kesbangpol adalah kita berkeinginan para Purna Paskibra itu yang tergabung dalam apa tuh Pancasila Kak namanya DPPI DPPI itu mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap, penampilan apa yang seperti kita harapkan sebagai generasi muda yang Pancasilais. Sopan santun, taat beribadah, kemudian kemampuan IT-nya tinggi, bahasa asingnya oke. Jadi pada saat nanti kita perang tuh, perang-perang IT segala, udah tuh siap tempur semua. Nah makanya kami lagi nyusulin kalau bisa tugas Paskibra ini jangan dipegang doang sama Tehlia tuh kecapean dia. Subit Tehlia tuh punya ide wasbang, pol, ideologi, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi kebanyakan Pak. Jadi nggak sempat mikir udah ada tugas lagi, tugas lagi. Ini Paskibra baru selesai udah main pemilu lagi. Nah lagi kita dorong supaya figurnya Paskibra tuh betul-betul.
Nah, harapan kami, teman-teman Paskibra juga harus bisa belajar bergaul yang baik. Tunjukkan sikap perilaku yang baik. Yang pasti harus hidup sehat. Circle pergaulannya juga harus bagus. Nah, justru sekarang ini terkait dengan pemilu, dan kami meyakini juga pemilih pemula banyak untuk hadir di TPS. Harapan kita dengan kegiatan ini mengingatkan kembali, emang begitu sih Pak, kalau terkait dengan pilgub tuh apa ya, tingkat partisipasinya nggak seramai Pilpres. Ya, cuman tetap aja tuh pemimpin kita, ya. Yang pasti tanggal 20 Oktober pelantikan presiden. Udah nggak berubah tuh, Prabowo. Presiden bukan Dirhamul Nugraha, Prabowo. Ya, itu mekanismenya dan kita dukung penuh. Terutama buat Jakarta, kalau orang Jakarta sebenarnya nggak tambah pusing banget sih ya. Semua subsidi udah ada, Pak. Kalau saya bercanda nih, anak SMA, anak kuliah, modalnya cuma pacaran doang. Terus mampir sana di sini. Kalau rezekinya bagus, jodohnya bagus, nikah. Nikah, kemudian rezekinya bagus, mengandung anak. Ya, hamil. Terus kalau dia nggak gengsi, dibawa aja ke posyandu. Ada dokternya di sini. Beda dengan wilayah lain. Sekolah, ya. Kalau yang bagi kemampuannya kurang, perlu didukung, ada tuh biaya sekolah, biaya perjalanan kalau nggak buru-buru, moda transportasi banyak. Saya juga belum pernah sih naik MRT itu, LRT belum pernah juga. Iya, kebanyakan naik mobil dinas kemana-mana. Nah, harapan kami, siapapun pemimpin nanti dari 3 calon gubernur itu, semuanya berkualitas. Itu yang terbaik. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Tugas kami mendorong kita semua hadir di bilik suara dan untuk kelas 10. Saya juga belajar dari Telia. Kita juga ada pendidikan buat apa namanya? Yang disabilitas. Ya. Tadi di awal pada saat kita mulai ada beberapa video terkait dengan KPU, kemudian Bawaslu, kemudian juga Pak Wali tadi menyampaikan terkait dengan APAR. Ini Pak, sengaja kami dalam sekeliling itu menyiapkan 2 tabung APAR sebagai door prize. Ya, ya, karena kita tahu semua Jakarta Selatan termasuk wilayah yang rawan, termasuklah DKI. Makanya Pak Wali Kota memerintahkan kita untuk menyebarluaskan pemahaman ini. Karena kalau nggak kebakaran tuh ruginya luar biasa. Makanya pertahanan keluarga salah satunya selain menjaga pergaulan, ya, terkait dengan penanganan narkoba juga termasuk juga penyiapan apa. Nah, hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak dan teman-teman semua dan terutama kakak semua yang sekolah di sini. Kita minta waktunya sejenak untuk melakukan program kita, dan tahun ini cuman kecil aja ya yang kena roadshow kita kan. Dari 10 lokasi sekolah hanya ini, kemudian rumah ibadah ada 3. Kemarin kita main di Bali ya. Di Bali. Di Bali, foto-fotonya juga pakai di Bali, di daerah perbatasan Cinere, ya, Cinere Pondok Labu. Kemudian nanti 6 lokasi lagi adalah badan penghubung provinsi. Kita punya nanti Lampung, Kalsel, kemudian Jogja, Jambi, kemudian juga Papua, ya, itu akan kita berkunjung dan kita berharap bisa memaksimalkan ya. Yang tadinya diem aja gara-gara nonton mass media luar biasa tuh ada bercos kayak gitu-gitu ya. Nah itu mah jangan, itu mah udah jauh-jauh kita emang apa ya, suasana seperti sekarang udah kita jalanin aja. Jadi hari ini juga kami dibantu dari teman-teman dari mana kakak? Universitas mana? UNJ, Universitas Nasional. Satu lagi, UPN Universitas Veteran Jakarta. P apa F? V. Oh, V. Berarti Bang Jerman salah saya. Saya itu pakai P. Universitas Pembangunan, boleh lagi ya? Pembangunan Nasional Veteran. Tapi itu. Oh ya, terima kasih.
Nah, ini dari teman-teman mahasiswa yang magang, jadi rokso lagi nih, lumayan nih. Kalau di bulan Oktober ini kita menjadi sikap buat ceritanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih buat tuan rumah, Percik Cik ini, Cik perguruan tinggi. Mau bikin perguruan tinggi nggak, Pak? Kayaknya. Udah ada, Pak. Oh, udah ada. Wah, ISTN. ISTN punya Bapak juga ya? Tidak yayasan. Kirain punya Bapak. Di Solo nanti di Jakarta Utara, Politeknik. Di titiknya di mana? Di alur laut, Jakarta Utara. Di pinggir laut atau? Alur laut, jalan alur laut. Alur laut. Pasar Ular. Oh, Pasar Ular. Pasar Ular sih tahu, Pak. Iya, siap, siap. Enggak, dulu saya pernah di Jakarta Utara tugas juga. Oke, terima kasih yang buat online, Bapak Ibu semua, guru-guru pendamping dan teman-teman yang mewakili Kasipem Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian harapan kami pertemuan hari ini bisa memberikan informasi dan menggugah kembali kita. Kita masih punya tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pilkada dengan baik ya. Atas nama panitia, kami mohon maaf kalau dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Demikian, kami izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke penyampaian materi, kepada para peserta yang hadir secara online untuk dapat mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah dipin di kolom chat ya. Tolong untuk diisi dan nanti akan kita undi untuk mendapatkan APAR. Nah, untuk APAR ini untuk yang peserta yang hadir secara online. Oke, kita masuk ke penyampaian materi sesi pertama. Dari mana? Iya. Dari Ketua KPU Jakarta Selatan, Bapak Muhammad Taqiyuddin akan menyampaikan mengenai partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Pada Bapak silakan. Nanti ngopi ini. Ya, Pak. Ya, kita ngopi dulu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Sekolah Percik Perguruan Cikini, Bapak Sarma Wijaya, betul Pak? Mohon koreksi kalau saya salah. Lalu yang saya hormati Kasubdan Kesbangpol Jakarta Selatan, Pak Dirham. Lalu di samping saya ada sahabat penyelenggara dari Bawaslu, Bu Atik Amalia. Lalu ada senior saya, Bang Haji Yusuf. Lalu teman-teman dari PPI, moderator, dan teman PPI yang lain, serta yang ada di Zoom yang melalui daring dari perwakilan Kecamatan Setiabudi, lalu perwakilan dari masing-masing kelurahan, LMK, RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat lain yang ada di Kecamatan Setiabudi, serta jajaran Kesbangpol yang ada FKDM, FKUB, FPK, dan lain-lain. Mohon izin, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini saya ingin menyampaikan pentingnya partisipasi teman-teman sekalian, termasuk yang hari ini hadir siswa dari Percik sebagai perwakilan dari pemilih pemula. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya pengen tahu untuk yang hadir secara offline hari ini, ada yang sudah memiliki KTP, yang belum, masih ada yang belum punya KTP? Coba boleh angkat tangan. Yang belum memiliki KTP ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, berarti sisanya selebihnya sudah memiliki KTP. Artinya sudah memiliki hak pilih. Lalu pertanyaan kedua, untuk yang sudah berusia 17 tahun yang hari ini sudah memiliki KTP, kemarin sempat nyoblos nggak di tahun 2024? Yang baru pertama kali nyoblos saat pilkada, coba angkat tangan. Yang baru pertama mau nyoblos. Baru mau nyoblos, nanti ada berapa orang? 1. Kemarin sempat nyoblos nggak pemilu bulan Februari? Belum, berarti untuk pilkada nanti baru mau nyoblos. Oke, 1 berarti ada sekitar 4 orang. Nah, artinya di sini walaupun ada yang sudah mengalami, ada yang akan mengalami dan belum mengalami atau belum berusia 17 tahun, masih berusia 16 tahun. Artinya nanti akan mempersiapkan dirinya untuk memilih.
Dan yang sudah pernah memilih di tanggal 14 Februari kemarin, sudah terbayang kondisinya seperti apa. Kondisi di lapangan, kondisi saat memilih dan melihat calon presiden yang akan dipilih seperti apa, calon DPRD seperti apa, dari sisi legislatifnya seperti apa, mencari tahu tentang visi misi dan lain-lain, itu mungkin agak rumit untuk teman-teman pemilih pemula. Karena mungkin agak banyak pilihan kemarin untuk dari sisi DPRD, DPD, dan lain-lain, itu pilihannya cukup banyak, kecuali presiden ada cuma sedikit pasangan calonnya. Artinya lebih mudah mencari tahu. Nah, ini pelajaran untuk teman-teman yang baru mau nyoblos nanti di tanggal 27 November. Berdasarkan pengalaman pemilu kemarin, banyak informasi yang mungkin dirasa kurang benar. Ada yang hoax, ada yang berita bohong, black campaign, ataupun negatif campaign. Itu teman-teman harus teliti dan jeli terhadap 3 pasangan calon yang hari ini ada di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Artinya teman-teman yang baru mau nyoblos di tanggal 27 November nanti bisa dicari tahu dulu pasangan nomor urut 1, dia visi misinya apa. Lalu program-programnya apa, sesuai atau tidak. Ibarat teman-teman main ke restoran, pengen pilih makanan, makanannya sudah disajikan. Tinggal pilih yang seleranya sama atau enggak sama kita. Ini eh, analogi kedua kalinya saya menganalogikan ini. Kemarin sudah saya analogikan. Karena ini mungkin menurut saya analogi yang cukup tepat. Ketika ada makanan di restoran, teman-teman suka dengan makanan yang pedas, pilihlah makanan pedas. Ketika teman-teman suka makanan yang manis, pilihlah makanan yang manis. Ketika teman-teman suka makanan yang gurih, pilih yang gurihnya. Nah, di dalam makanan yang pedas ini kan kelihatan nih komposisinya, cabenya cabai berkualitas atau tidak. Lalu bahan-bahan yang lain berkualitas atau tidak. Ini untuk menganalogikan program-program yang dibawa oleh pasangan calon ini baik atau tidak buat teman-teman ke depan. Begitupun dengan menu-menu makanan yang lain. Artinya di situ nanti teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan selera teman-teman. Perlu dipastikan juga program ini realistis atau memungkinkan atau tidak nanti dibawa selama 5 tahun ke depan. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman yang baru akan mencoblos atau yang sudah pernah mencoblos di Februari kemarin tapi masih bingung bagaimana sih cara memilihnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga untuk teman-teman ataupun masyarakat yang bergabung melalui online. Karena kita pilihan yang ada di pemilihan gubernur hari ini ada 3 pasangan calon, bisa dipastikan 3 pasangan calon ini memiliki program-program dan visi misi yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Dan mereka berasal dari putra-putri terbaik yang ada di Indonesia. Artinya pasangan calon ini, dari 3 pasangan calon ini memiliki tujuan yang baik untuk DKI Jakarta. Entah itu membangun Jakarta ataupun membuat Jakarta yang lebih baik. Artinya program-program mereka pun akan membawa program yang baik sebelum mereka terpilih akan dibawa kembali, atau yang masih belum maksimal akan dimaksimalkan saat mereka menjabat sebagai gubernur. Nah, fokusnya untuk hari ini saya masih sangat berharap sekali karena dari data yang sudah ditetapkan di KPU Kabupaten Kota, bahkan ditetapkan di KPU Provinsi, kurang lebih 52%, mungkin mohon dikoreksi, 52% ini golongan anak-anak muda. Golongan anak-anak muda ini mendominasi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Satu provinsi, bayangin aja nih, satu provinsi 8,2 juta DPT atau daftar pemilih tetap, setengahnya anak-anak muda yang berusia di bawah 40 tahun. Artinya dominasi anak muda ini kami sangat berharap untuk ikut partisipasi dalam pilkada nanti, karena saya memperhatikan dari yang berusia bahkan di bawah usia 17 tahun mereka sudah memiliki ide-ide kreatif. Di sini ada yang masih belum punya Instagram? Nggak ada kan? Artinya dari sisi sosial media teman-teman pemuda itu sangat
apa ya, melek dengan media sosial. Saya aja nggak bisa tuh pakai Canva seperti apa. Cara pakai Canva kayak gimana, terus edit video. Mungkin teman-teman lebih hebat yang hari ini ada di Percik ya. Mungkin teman-teman bisa lebih hebat dari saya dalam edit video buat diupload di Instagram ataupun di TikToknya. Gimana cara mengkomparasikan antara gambar dengan musik yang pas seperti apa. Artinya konsep-konsep kreatif yang dibawa anak-anak muda, saya berharap bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Karena kita didominasi 52% pemuda dalam daftar pemilih kita, mudah-mudahan bisa membuat DKI Jakarta 5 tahun ke depan lebih baik lagi selama menjabatnya gubernur yang baru nanti. Karena di situ ada tangan-tangan pemuda, tangan-tangan kreatif anak-anak muda yang ada di wilayah DKI Jakarta dalam membangun Jakarta. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan bentuknya diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum ke materi kedua ini, saya mau menyapa sekolah-sekolah yang ikut join di online. Ada SMA 49 Jakarta, SMA N97 Jakarta, SMA Kartika 8. Oh, di SMA Patimura, SMK Grafika Yayasan Lektur, SMK Yaspia, SMK Averus, SMK Al Makmur, SMK YPUI Jakarta, dan SMK Teladan. Halo semuanya, selamat bergabung. Kalau ada yang mau, iya halo. Halo Kalau Kak. bertanya, tulis ya di kolom chat ya. Nanti kalau pertanyaan nanti bisa kita pilih untuk siapa yang bisa narasumber. Makasih semuanya yang udah pada gabung online. Jangan lupa absen ya. Itu kalau ada yang satu device, tetap absennya masing-masing ya. Boleh ya? Kita absen masing-masing, nanti kita akan undi untuk mendapatkan apa. Selanjutnya kita ke materi kedua. Dari Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, Ibu Atik Amalia akan menyampaikan mengenai peran pemilih pemula sebagai pilar pengawasan partisipatif dalam pemilu kada 2024. Silakan Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara untuk kita semua, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Sarma Wijaya sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini yang difasilitasi oleh Pespalpol. Yang terhormat Bapak Dirham, nahkoda dari kegiatan ini, ya Pak. Ya, Pak. Pas Ibra dari kegiatan ini. Terima kasih dan juga yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan siang hari ini, teman-teman yang Percik yang sudah menyempatkan hadir bergabung pada kegiatan hari ini, dan juga narasumber ada Pak Kagi dan Pak Yusuf yang sudah turut meramaikan kegiatan hari ini. Tak lupa teman-teman yang ada di online dari beberapa SMK, SMA, dan juga RT, RW, LMK, MKDM, Kecamatan Setiabudi. Selamat siang semuanya. Semoga senantiasa sehat. Baik, tadi sudah disampaikan terkait pemilih pemula. Ya, ini pemilih pemula yang benar-benar pemula ini, 17 tahun, bukan pemilih pemula murna, ya Pak. Ya, Pak. Ada, jadi pemilih pemula itu ada yang 17 tahun, ada yang 17 tahun plus, Pak. 17 tahun plus para apa namanya Purna, TNI, Polri, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau di sini 17 tahun yang tidak plus pemilih pemula yang memang sesungguhnya. Udah plus. Kenapa? Ini udah plus. Baik, hari ini tahapan pilkada kita sudah memasuki tahapan kampanye. Saya bersedia menghitung mundur kurang 49 hari, membantu Pak Tagi untuk menghitung mundur gitu, biar apa namanya nafasnya Biar cepat selesai.
49 hari, ini tinggal tahapan kampanye dan juga nanti ada masa tenang 3 hari sebelum hari H. Saya kira teman-teman semua sudah tahu ya, pilkada nanti pada tanggal 27 November. Nah, untuk tahapan kampanye ini kita bisa menyampaikan bahwa ini tahapan yang paling krusial di tahapan pemilu atau pilkada. Jadi memang disinilah para calon menyampaikan visi misinya, memperkenalkan dirinya untuk meraup antusias ataupun suara nanti untuk di pilkada tanggal 27 sehingga banyak celah yang mereka lakukan biasanya untuk bisa melakukan kegiatan kampanye. Nah, kaitannya dengan lembaga pendidikan, ada larangan-larangan yang tidak diperkenankan untuk atau tempat-tempat yang tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye. Salah satunya adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Kecuali tidak pada masuk ataupun hari libur yang diperbolehkan. Untuk sekolah tidak diperkenankan. Ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama teman-teman yang ada di Cikini, apabila nantinya kan ada salah satu calon yang akan melakukan kampanye atau kegiatan di sini di wilayah Percik ini, silakan sampaikan kepada kami. Kami akan menerima informasi ini sebagai informasi awal. Dalam pemilu atau pilkada ini nanti teman-teman tidak hanya diharapkan partisipasi pemilih, tidak hanya sumbangsi dalam memilih, tapi juga diharapkan turut serta dalam melakukan pengawasan di tahapan-tahapan pemilu atau pilkada. Silahkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, silakan disampaikan kepada kami, Bawaslu Kota, Bawaslu Kecamatan, di tingkat desa. Nanti informasi ini akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya ada hal yang menjadi biasanya menjadi isu yang cukup kuat di tiap tahapan maupun kampanye ini adalah tentang money politik. Kita tahu bahwa money politik ini memang dilarang, tapi aturan di pemilu kemarin dan juga di pilkada ini berbeda. Kalau di pemilu yang memberi yang dikenakan sanksi, tapi untuk di pilkada ini yang dikenakan sanksi pemberi dan juga penerima. Jadi mohon partisipasinya untuk melakukan pengawasan pada tahapan kampanye dan juga nanti pada tahapan hari tenang. Biasanya ini sebenarnya tenang, hari tenang itu sudah tidak boleh melakukan kegiatan kampanye, kegiatan apapun gitu kan untuk para calon, para tim. Tapi justru bagi mereka biasanya ini masa-masa yang tidak tenang karena sudah mendekati hari H. Jadi biasanya gitu kan, ya secara diam-diam. Untuk itu mohon kontribusinya kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini, baik di offline maupun di online, untuk turut melakukan pengawasan dalam tahapan-tahapan pilkada yang akan dilakukan pada 27 November mendatang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit untuk pematik nanti diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, materi ketiga dari tim penanganan konflik sosial Kota Depok Jakarta Selatan, Bapak Yusuf Satya Negara akan menyampaikan mengenai peran masyarakat dalam antisipasi pencegahan konflik menjelang pemilu kada tahun 2024. Pada Bapak Yusuf dipersilakan, Pak. Materi, silakan. Serem banget ya. Delia ngasih bebannya luar biasa ya.
Saya karena pikiran saya kan segmennya tidak hanya ini ya, tapi mungkin nanti kepada yang daring ya. Oh iya, dari. Saya tadi coret-coret nih. Ke kebun sirih naik motor. Oh, Biar dikata cakep gitu. Iya. Ya, dari Bidakara membawa gitar. Cakep. Terima kasih Mbak Moderator. Izinkan saya bicara sebelumnya. Angkutan umum di tepi seberang. Cakep. Jalan sendiri tanpa permisi. Cakep. Assalamualaikum dan selamat siang. Mari jadikan acara ini untuk diskusi. Ya. Bakar kayu menjadi abu. Banyak coret-coretnya. Abunya dibuang ke kebun jeruk. Cakep. Apa kabar Bapak dan Ibu serta adik-adikku? Tetap semangat walaupun ngantuk. Lagi Pak. Udah. Lagi Pak. Bikinnya cuma 3 persiapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati pimpinan kami, Pak Kasuban dan Dirhamulograha. Kemudian Kepala Sekolah atau SMA Perguruan Cikini, Bapak Sarma Wijaya. Ada rekan kami, Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu. Ini pemuda dan pemudi hebat, luar biasa, karena dari jumlah penduduk Jakarta Selatan yang 1,8 sekian, hanya 2 beliaulah yang menjadi ketua di KPU dan di Bawaslu. Insya Allah ini juga menjadi cerminan ke depannya khususnya pada adik-adik bahwa di pemilu juga bisa kita berkarya. Nanti kita akan banyak lah untuk bicara yang lain-lain. Kemudian ada Bang kami, Bang Romat. Secara umur kita sama, tetapi secara ilmu beliau senior kami. Ini dari FPK, kemudian juga hadir mungkin di online, ada KDM, FKUB, kemudian perwakilan dari kecamatan, dari kelurahan kecamatan Setiabudi, kemudian ketua RW, LMK, RT dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dari SMAN 48 ya? 49, sorry, kecil amat ini. Kemudian juga dari 97, SMA 2, ya, yang Cikini yang di Serengseng ya? Apa yang di mana? Oh, Cikini 2. Ya. Kalau ini Cikini aja kan, kalau ini Cikini 1. Ya, kemudian juga banyak SMK yang lain dan juga hadirin semua yang hadir pada siang hari ini. Saya enakan ke situ kali ya? Iya. Izin. Saya kebanyakan duduk jadi bilangnya harus coba diluruskan. Ini tadi kalau bicara pilkada memang merupakan salah satu bagian dari pilihan bangsa kita yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa di pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Dengan ciri itu, negara tersebut merupakan termasuk ke golongan negara yang demokratis. Nah, bagian dari demokratis atau elemen dari demokratis itu salah satunya adalah adanya pemilu. Coba lanjut. Nah, ini ada salah satu filsuf dari Britania Raya, namanya Bertrand Russell. Beliau itu menerjemahkan demokrasi itu adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan. Kira-kira orang yang kita pilih itu biasanya di dalam perjalanan itu atau di akhirnya itu biasanya kebanyakan yang kita salahkan. Ini menurut Bertrand. Lanjut. Kita hadir di sini atau sedang mengadakan pertemuan kita pada siang hari ini. Tujuannya atau goalnya, inginnya ini nih. Pilkada khususnya di DKI Jakarta itu sama dengan pemilu toleransi. Pilkada itu apa? Kalau berdasarkan Undang-Undang 10 ayat panjang banget. Di ayat 1 itu menyatakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan, nggak disebut pemilu, disebut pemilihan karena undang-undangnya bunyinya begitu. Kan?
di daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota secara langsung dan demokratis. Panjang banget. Padahal milih calon gubernur atau wakil gubernur dan wakil gubernur, bupati atau dan wakil bupati juga wali kota atau wakil wali kota. Kemudian toleransi itu apa? Kalau dalam bahasa agama toleransi itu tasawuf, mengikuti aturan, menghormati, menghargai perbedaan. Jadi kita terbiasa dengan adanya perbedaan. Kenapa dalam pilkada harus toleransi? Nah, pasti ada perbedaan. Pilkada tadi panjang, tapi pilkada juga kita bisa nyatakan bahwa pilkada itu adalah musyawarah. Musyawarah untuk apa? Untuk memilih calon pemimpin kita. Pilkada juga kita bisa sebut juga mungkin harapan. Harapan untuk apa? Harapan nasib kita akan lebih baik dari sebelum pilkada. Tapi juga pilkada juga yang harus kita antisipasi. Kenapa adanya tadi toleransi? Bisa juga pilkada itu merupakan arena konflik yang ilegal. Nah, ini kalau ada konfliknya, kita kadang-kadang bayangan kita sudah yang kurang baik saja. Padahal setiap orang pasti juga kita pernah berkonflik, baik di diri sendiri maupun dengan yang lain. Nah, ada interaksi sosial. Kita mungkin pernah di dalam diri kita juga berkonflik. Hari ini saya mau kondangan, mau pakai baju apa ya? Kita tetap harus memutuskan. Adanya konflik pilihan-pilihan. Tetapi kita ya apa harus memutuskan. Lanjut. Nah, ini karena tadi bicara konflik, kita punya modal untuk berkonflik. Tuhan sudah menyediakan bagi bangsa Indonesia selain RK, juga kita bineka. Ini modalnya. Negara kita multi cultural, berbagai budaya, etnik, suku, agama, ras. Itu embryo untuk terjadinya konflik. Agama, bayangkan yang disahkan oleh negara kita ada berapa? Ada 6. Suku itu kan lebih dari 300. Sebetulnya suku itu ada 1.300 sekian lah kalau dihitung itu. Bahasa juga banyak. Belum lagi kita mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Kenapa Tuhan memberikan banyak pulau ketika di negara kita? Supaya kita membuat jalan penghubung atau jembatan agar kita berinteraksi. Nah, di sini juga di dalam konflik kita juga perlu jembatan, perlu penghubung. Bahkan mungkin di daring ada tokoh-tokoh yang memang terbiasa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di sekitar atau di daerahnya. Lanjut. Ini dengan latar belakang yang tadi berbeda, penduduk Indonesia mempunyai tindakan dan pandangan yang tentunya berbeda-beda tentang berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Jika tidak dipahamkan, berpotensi menimbulkan konflik. Ini Tuhan juga mengirim. Lidah saya, karena lahirnya di Jawa Barat, di sana abjadnya nggak nemu namanya R. Nggak nemu namanya Victory. Jadi konflik ya konflik, P biasa. Kenapa? Memang beragam. Di Jawa mungkin tidak bisa juga selembut sehalus itu, pasti ada tekanannya. Di Sumatera ada lebih penekanan. Untuk apa itu? Selain kita bergaul, mengenal, kita juga menyadari bahwa kita itu berbeda-beda. Jadi perlu yang namanya seperti tadi judul, toleransi, tasamuh di dalam. Lanjut. Nah, ini yang kita akan coba periksa siang hari ini, yang tadi sudah dibahas, yang kita akan ikuti dan beliau-beliau selenggarakan pilkada ini, suka ada kerawanan. Apa yang dimaksud kerawanan? Kerawanan itu asal katanya atau kata dasarnya adalah rawan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, rawan itu mudah menimbulkan gangguan dan berbahaya.
kerawanan sama dengan keadaan rawan. Jadi segala hal yang dapat menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pilkada itu kerawanan pilkada. Nah ini konflik. Bisa kita baca bersama, kata konflik berasal dari bahasa Latin. Confligere. Artinya saling memukul. Menurut KBBI, konflik itu pertentangan, percekcokan, atau perselisihan. Jadi konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan dari masing-masing pihak. Konflik itu karena beda apa karena sama? Apa karena dua-duanya? Bisa juga karena dua-duanya. Siapa anak laki di sini ada dua orang misalkan senang kepada satu wanita, misalkan karena saya tahu namanya tentunya misalnya. Kira-kira beda apa sama itu? Dia berkonflik. Ada dua orang atau dua orang lebih yang menginginkan Sabrina. Kira-kira mereka berkonflik atau berkompetisi itu karena punya kesamaan atau karena punya perbedaan? Berarti konflik juga bisa karena kesamaan. Di pilkada, kira-kira itu karena perbedaan atau karena persamaan? Atau karena kedua-duanya? Bisa karena kedua-duanya kalau pilkada. Beda pilihan, tetapi tujuannya sama. Ingin memenangkan jagoannya. Jadi konflik itu bisa juga karena persamaan, bisa juga karena. Lanjut. Kalau ini terlalu berat ini. Kita ngambil dari Undang-Undang 7 tentang penyelesaian konflik. Saya ambil yang nomor 6-nya aja. Konflik terjadi itu karena politik. Yaitu tadi yang kita bahas. Nanti bisa diminta dari. Lanjut. Ini bentuk konflik itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau dalam bernegara tentu yang vertikal itu masyarakat berkonflik dengan negara, aparat. Atau kalau dalam pemilu atau pilkada, peserta atau masyarakat berkonflik dengan penyelenggara atau dengan pemerintah. Itu secara vertikal. Secara horizontal, kalau dalam pilkada itu sama-sama berkonflik dengan sesama peserta, misalnya sama-sama pendukung. Itu bisa terjadi. Karena ada persamaan dan juga karena ada perbedaan. Lanjut. Nah ini, mari kita bedah. Kira-kira di Jakarta bakalan terjadi konflik apa enggak nih penyelenggaraan pilkada ini? Coba kita diagnosa bareng-bareng. Kita ya pastikan bahwa saya coba sudah bikin 4 klaster yang kita coba periksa nanti kira-kira potensi nggak nih rawan di pilkada Jakarta. Supaya kita juga punya ketenangan atau punya kewaspadaan. Yang pertama, klaster pertama adalah sosial politik. Yang pertama adalah keamanan. Nah, adik-adik, menurut adik-adik sekarang keadaannya aman apa tidak? Aman apa tidak sekarang? Tidak. Nah, ini bukan adik-adik. Jadi keadaannya sekarang boleh kita nyatakan aman. Karena ada yang menjamin keamanan. Siapa? Ya tentu pihak keamanan. Apakah sudah ada kemarin mungkin terjadi ketidakamanan, khususnya misalkan di Jakarta? Kan tidak. Atau juga ada rangkaian-rangkaian yang kemarin terjadi, misalkan apa karena tidak aman karena kriminal, karena keamanan bencana alam dan lain sebagainya. Kedua, kita periksa lagi tahapan pilkada yang berdekatan waktu ini dengan selesainya pemilu kemarin. Ini ada ekornya nggak? Dari hasil kemarin mereka bertanding, dibawa nggak kira-kira nih sampai hari ini bahwa mereka masih berkompetisi, terutama pendukung. Ada apa enggak? Saya nggak usah memberikan jawaban. Adik-adik ataupun yang daring yang bisa memastikan bahwa itulah pertanyaan-pertanyaan. Kemudian apa itu? Otoritas penyelenggaraan pilkada. Nah, teman-teman atau ketua, Mas Ketua dan Mbak Ketua ini, menurut penilaian kita, profesional apa enggak dalam menyelenggarakan pilkada ini?
Nah, kalau menurut kita profesional, berarti lolos lagi. Kemudian juga otoritas penyelenggara negara, pemerintah. Kira-kira berpihak apa enggak tuh? Baik ASN maupun TNI Polri-nya. Kira-kira menurut kita mereka berpihak apa enggak? Kemudian relasi kuasa di tingkat lokal. Calon gubernur dan wakil gubernurnya itu punya relasinya dengan yang berkuasa hari ini. Baik di tingkat provinsi, kota maupun nasional. Kemudian klaster yang kedua adalah pemilihan yang bebas dan adil. Nah, ini bicara hak pilih. Menurut teman-teman atau Tes. sudah terdaftar apa belum? Sudah didaftar apa belum? Dipersulit enggak untuk didaftar? Itu teman-teman yang bisa menjawab. Kemudian pelaksanaan kampanye yang hari ini tinggal 40 berapa tadi? 49 hari. 49 hari lagi. Kan kita merasakan apa anyep-anyep aja sampai hari ini. Bahkan kita jangan-jangan tidak tahu ada kampanye, ya kan? Nah, itu pelaksanaan kampanye ini seperti apa? Baik dari tadi penyelenggara maupun dari pemerintah. Difasilitasinya sama, diperlakukan sama apa tidak? Kemudian pelaksanaan pemungutan suara nantinya. Ini yang harus diantisipasi juga. Pertama, ketersediaan logistik. Tersedia apa tidak? Kemudian akses ke tempat pemungutan suaranya. Itu gampang dijangkau apa enggak? Bahkan oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, itu kemudian adjudikasi keberatan pilkada. Ada keberatan-keberatan atau pelanggaran-pelanggaran ini. Sekarang ada apa tidak? Diproses atau tidak oleh Ibu Ketua? Nah, kita itu kalau parameter-parameter itu kita bisa jawab hari ini, tentu resistensinya sudah bisa kita prediksi. Kemudian juga pengawasan pilkadanya seperti apa, keaktifan dari masyarakat dan sebagainya. Kita percepat, kemudian hal politik. Kemarin dalam pencalonan, apakah dibatasi? Ini misalkan dari suku minoritas, nggak boleh. Atau bicara gender, dibatasi. Kita kan bisa menilai, kemarin dalam pencalonan, calon gubernur dan calon wakil gubernur itu dibatasi apa tidak? Kemudian proses pencalonannya. Nah, proses pencalonannya kemarin itu rame apa enggak tuh? Rame ya karena antusiasme banyak yang berminat atau karena memang terhambat? Itu bisa kita jawab oleh masing-masing kita. Kemudian kampanye calon. Tadi sudah disampaikan ada beberapa yang dilarang. Ada sekitar 20-an di dalam Undang-Undang Nomor 10 itu yang tidak boleh dilakukan oleh calon maupun pendukungnya ataupun kita sebagai masyarakat. Nanti Bu Ketua yang akan nanti diskusi dan memperjelaskan. Kemudian partisipasi. Nanti di hari H, partisipasi pemilih itu banyak berduyun-duyun apa tidak? Kalau dulu hanya berapa? Tahun 2017, 78, berapa berapa ya? 70, sekitar 70-an. Nah, besok naik apa tidak? Kemudian, walaupun variabelnya tentu macam-macam yang mempengaruhi untuk orang datang ke tempat pemilihan. Kemudian partisipasi politik. Banyak nggak tuh yang kemarin calon karena di daerah lain lawannya hanya kota kosong, mungkin 31-an ya di seluruh Indonesia yang lawannya kota kosong. Ya, bersyukur kita di Jakarta pilihannya masih lebih dari satu lah. Kemudian partisipasi publik. Nah, ini bagaimana publik mengawasi atau mengikuti seluruh tahapan pilkada ini. Ada yang mungkin jadi pemantau, ada yang memang proaktif. Dia datang ke kelurahan karena di kelurahan itu ada penyelenggara di bawah KPU namanya TPS. Ada juga yang ngawasin namanya PKD ya. PKD. Kalau di tingkat kelurahan. Jadi proaktif dari seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Nah, ini parameter inilah yang jawabannya ada di
adik-adik, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ukur bahwa penyelenggaraan pilkada di DKI Jakarta khususnya akan berkonflik, potensi konflik atau tidak. Ini saya hanya menyampaikan yang di depan panggung. Di belakang panggung biarkan tugas-tugas intelijen kita. Lanjut. Nah, peran. Tentu kalau adik-adik perannya berbeda, levelnya tentu dengan Tes. baik. Ini peningkatan pendidikan dan kesadaran. Sejauh mana di masyarakat juga tokoh-tokoh menyampaikan hal-hal yang jangan sampai terjadinya adanya konflik karena sesuatu hal yang hanya berbeda pilihan. Kemudian juga peningkatan pemberdayaan masyarakat. Lanjut. Kemudian bahkan tokoh-tokoh kita itu sering menjadi mediator. Baik urusan konflik dari yang kecil misalkan antar saudara, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian advokasi penyelesaian konflik ini secara besarnya ya. Kemudian lanjut. Nah ini perdamaian bukanlah tidak adanya konflik. Jadi perdamaian itu bukan karena tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Ini kata Ronald Reagan, Presiden Amerika yang keempat. Lanjut. Perbedaan bukanlah api yang menimbulkan perpecahan, melainkan pelita yang menerangi jalan menuju perdamaian. Pilkada damai hadir sebagai panggung toleransi dan sarana merawat kebinekaan. Saya kira itu sementara. Dan saya nanti kita bisa ngerumpi, kalau tidak mau terlalu serius, bisa juga berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Adik-adik yang offline atau yang online, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Ada teman-teman yang online. Ada kan yang mau tanya? Harus nanya ya. Kak, coba Kak. Yang itu aja. Yang... Oke. Sambil nunggu, kita dari teman-teman yang online ya, untuk yang bertanya bisa raise hand. Kita spin wheel dulu untuk mendapatkan apar ya. Coba ya, kita lihat siapa yang akan mendapatkan apar. Dia Kevin Pratama. Dari izin ya Pak, saya bacain dari Anissa. Apa strategi yang dapat diadopsi oleh organisasi masyarakat sipil untuk menjembatani perbedaan antara calon yang bersaing dan mencegah polarisasi di kalangan pemilih? Coba untuk menjembatani. Repa tahu. Anissa. Nggak kan sih? Mulai langsung jawab.
Ya. Apa tadi itu? Menjembatani Menjembatani perbedaan antara calon bersaing dan mencegah polarisasi di kalangan. Oh, iya, iya. Baik, terima kasih Anissa yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tentu ini perlu disampaikan bahwa persaingan itu biasa. Jadi diberikan pemahaman, eh, apalagi yang biasa berorganisasi tentu sangat paham. Karena di organisasi itu sebetulnya itu kan merupakan miniatur di sekolah aja lah, milih OSIS misalnya. Itu kan miniatur dari pilkada atau pemilu. Ada visi misinya, kita juga mengenal orangnya, ya kan? Tentu hanya sebatas kita itu eh, menyampaikan bahwa yang kita pilih adalah menurut keyakinan kita adalah yang terbaik. Dan yang lain kita hargai juga kalau juga berbeda pilihan dengan kita. Jadi yang namanya kita menyampaikan kepada kawan-kawan kita bahwa perbedaan itu adalah hal biasa dan memang kita juga tentu dengan backgroundnya masing-masing mengukur kemampuannya juga pasti beda-beda dan calon-calon kita juga tentu beragam. Dari tiga ini kan kita juga mungkin kalau bicara visi misi, mana ada visi misi yang jelek, nggak ada visi misi ingin menghancurkan negara ini misalnya, nggak ada kan, pasti seluruhnya baik. Dan dari baik-baik itu tentu kita lihat track recordnya seperti apa. Tentu karena ini tokoh-tokoh kita sangat gampang untuk mengenalinya. Dan itu disampaikan bahwa kepentingan kita mendukung itu hanya sebatas sampai di hari H. Dari H ke depannya kita adalah mengawal dan mengawasi. Jadi buat apa ribut? Karena siapapun yang terpilih kita tetap akan merasakan hasil pilihan-pilihan kita itu. Dan kita juga harus mengakui bahwa yang dipilih, kan tadi sudah sepakat bahwa sistem pemerintahan kita adalah demokratis. Demokratis itu tentu yang mayoritas. Nah, kalau itu sudah disepakati sistemnya, hasilnya juga kita harus kita sepakati juga. Jangan sistem kita dari awal kita sudah sepakat, tapi pada akhirnya kita tidak mau menerima. Jadi sampaikan bahwa kita sudah sepakat bahwa sistem pemerintahan kita adalah demokratis dan demokratis itu mengakui kemayoritasan. Jadi silakan berjuang untuk menjadi mayoritas. Kemudian, tapi kalau tidak tercapai, ya kita harus akui bahwa memang kita belum mampu meyakinkan yang lain untuk satu pilihan dengan kita. Saya kira itu. Kemudian juga, toh yang mimpin kita juga pasti orang kita juga. Dan semua niatnya baik juga untuk meningkatkan. Kan hakikatnya kita bernegara adalah kesejahteraan. Walaupun mungkin hari ini kesejahteraan macam-macam lah ukurannya ya masing-masing. Nah, tetapi saya kira insya Allah dari nomor urut 1, nomor urut 2 dan 3 ini sama-sama ingin meningkatkan harkat martabat khususnya warga Jakarta. Saya kira itu. Jadi yang mau ditambahkan? Oh, baik. Baik. Dan Ovan ada mau tanya? Ya, bahkan tanya. Perkenalkan, nama saya Zakia Hanta dari Provinsi Jakarta 2004. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya pemerintah agar pilkada 2024 ini berjalan secara inklusif bagi semua kelompok, terutama penyandang disabilitas? Ya. Oke, baik. Upaya saya ngambilnya dari sudut pandang penyelenggara KPU-nya ya. Maksudnya kalau bicara secara global pemerintah ini banyak lembaga yang mendukung pelaksanaan pilkada untuk kaum disabilitas, teman-teman disabilitas. Tapi saya dari sudut pandang penyelenggara pemilunya. Salah satu upaya kami dalam menyelenggarakan pemilu selain nanti banyak aspek yang kita siapkan untuk teman-teman disabilitas, apakah itu alat bantu dari sisi surat suara,
Dari sisi surat suara kita menyiapkan alat bantu tunanetranya. Lalu di dalam aturannya sendiri kita juga sudah ditentukan bahwa pembuatan TPS itu harus ramah disabilitas. Artinya semua warga negara itu memiliki hak konstitusionalnya sebagai pemilih saat pemilihan gubernur nanti. Artinya baik dia disabilitas atau tidak, kita memfasilitasi itu semua. Bukan hanya bukan hanya dari sisi surat suara, dari tempat kita juga memfasilitasi, dari tempat pemungutan suaranya sendiri kami memfasilitasi teman-teman disabilitas, apakah ruang khususnya, ruang tunggu khususnya, ataupun akses masuk ke dalam TPS-nya, kami coba maksimalkan untuk dapat mudah diakses oleh kaum disabilitas, teman-teman disabilitas. Artinya dari penyelenggaraan itu jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan, di dalam pencoplitan pun kita sudah bisa memetakan jenis disabilitas apa yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Artinya dari data-data tersebut bisa kita antisipasi saat hari H nanti apa yang diperlukan di masing-masing TPS dan di wilayah mana. Karena jenis-jenis karakter ataupun kriteria disabilitas ini kan banyak macamnya ya, banyak jenisnya. Ada yang tunanetra, tunarungu dan lain-lain. Itu sudah kita klasifikasikan saat pencoklitan dari awal tahapan pilkada kemarin. Nanti kita bisa mengkelompokkan itu dan bisa kita antisipasi saat hari pencoblosan nanti. Itu bentuk pelayanan kami dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas dari sisi penyelenggara pemilihnya ya. Terima kasih pertanyaannya. Mantap. Stakeholder yang disukseskan penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu salah satunya tentu penyelenggara, kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Nah, pemerintah dalam hal melayani disabilitas melalui perangkatnya, mulai dari kalau kita di sini karena tingkat kota tentu ada camat, di tingkat kecamatan, kemudian kelurahan, RT dan RW. Jadi petugas tadi penyelenggara melalui Pantarli atau apa istilahnya? Pantarli bisa juga koordinasi dengan RT dan RW, mana-mana keluarga mana saja yang menyandang disabilitas. Walaupun mungkin kadang-kadang ada juga disabilitas yang masih orang itu tidak mau juga berterus terang gitu kan, ada hal-hal yang masih disembunyikan. Tetapi paling tidak sudah ada usaha, khususnya dari penyelenggara sudah menyediakan yang namanya tadi alat coblos yang pakai braille itu ya. Kemudian juga tempat pemungutan suara juga diusahakan ramah terhadap penyandang disabilitas. Walaupun mungkin baru satu ya yang layani secara maksimal. Tetapi mudah-mudahan ke depannya akan semakin baik, kemudian juga masyarakat kita juga semakin terbuka, artinya menyampaikan kepada petugas itu bahwa keluarga saya punya kebutuhan ini, bisa nggak dilayani oleh penyelenggara. Itu, dan saya kira sampai saat ini sudah baguslah koordinasinya. Yang namanya pemerintah itu tentu tidak langsung harus dari tingkat level yang paling tinggi, tetapi di bawah pun sudah koordinasi dengan baik. Saya kira itu. Sedikit bahwa peran pemerintah sampai hari ini, alhamdulillah kita dapat fasilitasi, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Khususnya Jakarta Selatan dalam beberapa hal, termasuk dalam memfasilitasi teman-teman disabilitas, juga dalam hal sosialisasi, termasuk hari ini kita difasilitasi Smartphone untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman siswa SLTA, SMA, dan juga teman-teman di kecamatan-kecamatan dan juga perangkat wilayah yang mana ini penting sebagai kunci kondusivitas di wilayah masing-masing. Untuk itu memang kita gencar melakukan sosialisasi agar para RT, RW dan juga pemangku wilayah ini netral dalam pemilu ataupun pilkada mendatang. Sehingga perannya sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pilkada seperti itu. Ini saya kira
jika tidak ada apa namanya kerjasama dengan pengawas penyelenggara dan juga pemerintah, saya kira juga tidak akan berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Si Bapak Ibu, ada lagi satu pertanyaan Bu dari online ya. Saya izin bacakan dari Putri Agustina ya. Izin bertanya, menurut Bapak dan Ibu, apa peran pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam memilih? Bapak Ibu. Yesus berkompeten. Oke, apa perannya? Dari pendidikan pemilih yang dilakukan saat ini, mungkin salah satu oleh KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Saya ulangi ya, mereka dalam pemilu. Artinya kurang lebih pertanyaannya kalau saya simpulkan, apa sih manfaat kegiatan hari ini buat meningkatkan kesadaran masyarakat? Secara dasarnya KPU itu tidak bisa bergerak sendiri. Artinya ini selalu saya ulang-ulangi, kita itu nggak bisa bekerja sendiri untuk mensukseskan pilkada karena pilkada kali ini adalah tanggung jawab semua masyarakat DKI Jakarta. Apa yang menjadi capaian kami dalam pelaksanaan pilkada itu adalah goals-nya ataupun target dari masyarakat yang ada di wilayah Jakarta. Bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Artinya yang kami lakukan saat ini harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Makanya kami sangat bersyukur di wilayah Jakarta Selatan itu bentuk kolaborasinya sangat baik, apakah dari pemerintah kotanya ataupun dari pengawas pemilunya, dari Bawaslu sendiri, dalam melaksanakan semua tahapan menuju tanggal 27 November. Artinya dari situ kita berharapnya semua kolaborasi yang telah kita laksanakan, bentuk-bentuk kegiatan kolaboratif yang telah kita laksanakan bisa meningkatkan wawasan ataupun kesadaran masyarakat. Kami tugasnya hanya mengingatkan, mengajak, dan menginformasikan masyarakat untuk datang ke TPS tanggal 27 November nanti. Karena pilihan ada di masyarakat. Apakah nanti bisa ketika masyarakat sadar harus datang ke dalam TPS di tanggal 27 November nanti, artinya masyarakat ini sadar akan mempengaruhi 5 tahun ke depan. Satu hari di tanggal 27 November nanti adalah hari penentuan 5 tahun ke depan. Artinya kesadaran ini tidak bisa muncul tiba-tiba. Makanya kami dari penyelenggara pemilu mencoba menginformasikan secara perlahan dan berkali-kali kepada masyarakat bahwa pentingnya hadir di tanggal 27 November. Sadar atau tidaknya masyarakat ketika kami menyampaikan pendidikan pemilihnya, itu tergantung kembali lagi kepada masyarakatnya. Ketika kita sudah menginformasikan, kita sudah menyampaikan, tinggal masyarakat yang mengambil keputusan apakah akan hadir atau tidak di tanggal 27 November. Paling seperti itu jawabanku. Terima kasih. Tambahan sedikit. KPU itu memang strukturnya tentu punya keterbatasan. Sosialisasi itu adalah merupakan suplemen ya, atau pemantik, pengingat bahwa tanggal sekian akan ada pemilu atau pemilihan. Kemudian masyarakat dengan diingatkan, tentu tujuannya tidak hanya sekedar hadir. Itu bukan hanya sekedar hadir yang kita inginkan, khususnya bagi penyelenggara, tetapi juga mencari informasi kepada calon-calon yang akan memimpin kita. Jadi kita tidak diberikan begitu saja kita terima. Kemudian juga kita juga jangan sampai mau tukar guling suara kita dengan hanya sekantong apa sembako. Sembako itu juga enggak sembako itu memang ada 9, paling juga ada 3 atau 4 gitu ya kan. Nah itu kan untuk 5 tahun ke depan. Penyelenggara hanya mengingatkan bahwa tidak hanya
harus datang ke tempat pemungutan suara, tetapi juga kita harus mencari apa background atau figur-figur yang kita akan pilih itu seperti apa, visi misinya, programnya seperti apa. Jangan sampai kita memilih hanya karena kedekatan, hanya karena kemarin dia memberikan sesuatu, hanya karena sehelo, hanya karena kita dibangga-banggain sukunya atau etnisnya gitu kan. Ya paling kalau dalam pemilu itu atau pemilihan, saya ingat itu Pran Magnesuseno ya. Beliau itu menyatakan bahwa pemilihan pimpinan apapun bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Golput itu bukan netral. Golput itu sama dengan menyerahkan senjata kepada lawan untuk membunuh diri kita. Jadi kalau kita tidak hadir, yang bakalan menang itu belum tentu yang kita senangi. Jadi kita coba dari hari ini, kemudian sampai 40 sekian, sampai 50-an lah dengan hari-harinya ya, kita coba cari informasi-informasi sejauh mana track record calon-calon khususnya yang ada di pemilu DKI itu. Saya kira itu. Baik, tadi dari KPU sudah menyampaikan bahwa pentingnya memberikan hak suara di hari H. Jadi saya akan menambahkan bahwa jadikan suara kakak-kakak semua, bapak ibu semua di hari H nanti ini menjadi bermakna. Jadi silakan datang dengan memberikan hak suaranya, tidak golput, tidak mencoblos semua, gitu kan? Karena saya kira pendidikan politik di Jakarta ini sudah cukup baik, gitu kan? Informasi bisa diakses dari manapun, kapanpun, gitu kan? Sehingga tidak ada celah sebenarnya untuk tidak memberikan hak suaranya di hari ini. Terkait pengawasan, tadi sudah saya sampaikan, silakan sampaikan kepada kami jika memang terdapat dugaan-dugaan pelanggaran. Yang paling terdekat dari adik-adik atau kakak semua adalah tingkatan RT RW yang dimana diharuskan netral, tidak masuk dalam tim kampanye atau tim pasangan calon. Sehingga ini silakan disampaikan kepada kami apabila terdapat RT atau RW yang paling bawah, yang paling dekat, gitu kan? Jika terdapat dugaan pidana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kepada gimana nih, masih semangat ini yang peserta offline dan online ya. Yang online kita mau spin wheel satu kali lagi untuk APAR. Silakan kepada para panitia untuk dapat menampilkan spin wheel dari absensi hari ini. Ya, kita bisa Aksel Ubaidillah. Oke. Bagi kedua yang mendapatkan APAR hari ini bisa mengambil APARnya di kantor Kesbangpol, di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, lantai 6. Besok bisa diambil. Lalu selanjutnya adalah penyerahan penghargaan kepada SMA Perguruan Cikini dalam menyediakan fasilitas dan tempat sosialisasi pilkada tahun 2020. Lalu ini kepala sekolah yang mendapatkan bangpol untuk dapat bersama Pak. Bapak bersama. Bang Omar, sini. BPK. Iya, ini yang ya, mari. Sini aja. Wow.
Pasti. 7 menit lagi asal selesai. Kita sudah berkaitan seluruh. Oh iya. Iya. Gua udah kasih ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya dari para peserta yang hadir baik secara online maupun offline. Pada para narasumber kita semua hari ini, pada Kepala Sekolah Perguruan Cik ini, perguruan Cik ini, terima kasih sekali lagi. Saya Nidi, selaku MC dan moderator. Bisa diambil besok. Iya, sudah Pak. Iya. Mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di kegiatan Kes Bangpol selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar rame dulu. Mana nih suaranya nih yang online nih? Terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya. Wabarakatuh.